5.000 ah. Mohon. Iya. Tarik 10.000 sudah kawan. Ya. Banunya. Mohon ya. Enak banget, Bu. Kenapa, Pak? Ini sekedar uang aduh, Pak. Buat apa ya? Buat apa ya, Bu? Hah? Buat beli nasi. Beli nasi kok di sini, Bu? Oh, buat garam. Aduh. Oh, nggak apa-apa. Ya, makasih. Kayak gini sih malah jadinya malah ke sini. Nah kalau yang ini dia malak nih. Ya itu waktu lewat gitu terus dihentikan gitu. Sempat si orangnya ini yang jaga, dia tuh maksa minta, udah kita kasih 5.000, kurang kata dia. Akhirnya kayak ya gimana sih, adu-adu cecok gitu. Buat penutupan jalan pakai drum tuh yang kelihatan banget, yang bikin kita viral. Sebenarnya tuh kita menghambat bawa mobil tuh kencang banget, meskipun kan kita juga nggak maksa, maksudnya kita ngehituin drum tuh buat ngejaga warga kita, bukan buat pungli. Praktik pungli bisa terjadi di mana-mana. Di jalur alternatif menuju Puncak Bogor, segelintir orang menutup akses jalan dan meminta sejumlah duit kepada para pengendara yang melintas. Mungkin Anda pernah menjadi korbannya. Lantas, mengapa praktik pungutan liar ini masih sering terjadi? Saksikan liputan selengkapnya di Target. Beberapa warga menutup jalan menggunakan portal bambu di jalur alternatif menuju Puncak Bogor pada pertengahan Agustus lalu. Para pelaku yang diduga anggota Ormas meminta uang pada pengendara yang melintas di daerah Pandansari, Ciawi. Salah satu pengendara merekam dan mengunggahnya ke media sosial. Ya. Mohon ya. Saudara, di tempat inilah sejumlah warga sempat melakukan buka tutup jalan menggunakan portal bambu dan menarik sejumlah uang kepada setiap pengendara mobil yang lewat. Kalau kita perhatikan, lokasi ini cukup sempit jika dilalui oleh kendaraan dari dua arah yang berbeda, namun masih menjadi pilihan lantaran dianggap efektif untuk memangkas waktu melewati jalur utama yang penuh dengan kemacetan. Tim Target bertemu beberapa warga yang bertugas sebagai pengaman lingkungan desa. Mereka mengakui praktek meminta uang pada pengendara yang menggunakan jalur alternatif menuju puncak sudah lama terjadi. Mungkin udah dari tahun berapa ya kita lihat ya? Ini udah lama juga sini emang. Sekarang mah agak sepi, kalau dulu dari pagi sampai pagi. Dari pagi sampai pagi? Dari pagi. Nungguin cuma banyak karena warga sini juga banyak yang membutuhkan lah, namanya ekonomi kan lagi dibagi rame-rame. Gunanya buat apaan, Bang? Gunanya kalau yang punya keluarga kita kasih keluarga. Buat kehidupan masing-masing. Iya. Sejak video pungli menggunakan portal bambu viral, petugas Polsek Ciawi membongkar portal-portal di sekitar lokasi tersebut. Juga tadi sudah melakukan langkah lengkap mendatangi TKP dan sampai di TKP di sana juga untuk portalnya sudah tidak ada. Seperti itu, untuk memintai keterangan daripada yang ada di dalam video tersebut. Selang 1 bulan, video remaja menutup jalan menggunakan drum dan meminta uang pada pengendara mobil viral di media sosial. Kejadian ini direkam seorang pengendara mobil yang melintas di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua. Baru-baru ini tim Target mendatangi lokasi yang sempat viral tersebut. Disinilah sejumlah warga sempat melakukan penutupan jalan menggunakan drum. Mereka memungut sejumlah uang kepada para pengendara yang melintas. Demi ketertiban, pihak Polsek Cisarua mendatangi lokasi kejadian. Upaya persuasif dilakukan terhadap pelaku yang ternyata masih remaja. Polisi menyatakan kasus ini telah selesai.
Pelaku pun meminta maaf secara terbuka. Saya akan meminta maaf dengan atas kejadian video kemarin, dengan kejadian waktu hari Sabtu, dengan penghambatan, masalah bentong di jalanan dan penghambatan untuk mobil lewat jadi susah. Mohon maaf atas sebesar-besarnya kesalahan saya di video kemarin. Tim Target menemui para pelaku. Mereka mengaku ulah mereka tidak untuk melakukan pungli, tetapi agar pengendara mobil melintas pelan. Buat penutupan jalan pakai drum tuh, yang kelihatan banget, yang bikin kita viral. Sebenarnya tuh kita menghambat bawa mobil tuh kencang-kencang banget. Kan kita juga nggak maksa maksudnya. Kita ngehituin drum tuh buat ngejaga warga kita, bukan buat pungli. Pungli itu kan memaksa. Kita gedor-gedor kaca aja enggak. Itu kalau udah dapat tuh mau uang kasih boleh, buat ngopi anak-anak boleh gitu. Menanggapi peristiwa viral di wilayahnya, Kepala Desa Kopo berharap kejadian tersebut tidak terulang. Kasus ini sudah selesai ditangani oleh anak yang melakukan hal tersebut. Ini sudah juga membuat pernyataan dan menyatakan mengklarifikasi juga mereka tidak niat untuk pungli. Saya berharap kasus ini juga mudah-mudahan tidak ada lagi di Desa Kopo. Demikian walaupun kemarin menjadi pelajaran buat kami. Fenomena pungli alias pungutan liar di jalur alternatif menuju puncak terjadi sejak beberapa tahun lalu. Berdasarkan penelusuran kami di media sosial, warganet banyak yang mengeluhkan kegiatan ilegal tersebut. Beberapa waktu lalu kami bertemu Cela. Ia pernah menjadi korban pungli di jalan alternatif kawasan Puncak. Mei lalu Cela dan keluarganya berlibur ke Puncak. Terjebak macet akibat pemberlakuan buka tutup jalan utama, Cela memilih jalur alternatif. Nah yang kita lewatin itu jaraknya sih nggak terlalu jauh ya, kayaknya cuma 10 meteran. Tapi tuh kayak sering gitu loh, udah deket banyak, jadi banyak yang dikeluarin juga kan kalau kayak gitu. Kadang ada yang nggak terima gitu loh, kayak Kak kedikitan kurang atau tambahin dong kayak gitu. Atau kalau misalnya nggak dikasih, kita misalkan jalan terus nih, dia pasti akan iniin kap mobil atau kayak badannya digede-gedein gitu loh, dipak-pakin kayak minta dikasih gitu. Ada mulut nggak itu waktu lewat gitu terus dihentikan gitu? Sempat. Si orangnya ini yang jaga, dia tuh maksa minta, udah kita kasih 5.000 kurang kata dia. Akhirnya kayak ya gimana sih, adu-adu cecok gitu. Guna mengetahui keberadaan praktek pungli, tim Target menelusuri jalan alternatif yang biasa digunakan para wisatawan menuju puncak. Oke, saudara, sekarang saya sudah berada di jalan alternatif. Jalan alternatif ini saya ditunjukin oleh Kang Ujang. Udah lewat aja Om. Lewat aja. Laksonin aja, laksonin. Bener nggak apa-apa? Enggak Neng, tenang. Kalau 2.000 ada 20 orang. 40.000 untuk Pak banyak biasanya. lebih di 20 sini. 20. Oh, terus 20 orang. Apain bohong? Itu 2 nih ya. Lihat. Kalau bisa laksonin aja Om. Tintin. Nah gitu. Diomelin nggak kalau laksonin? Enggak Neng. Tuh lihat aja. Masuk terus. Kalau goceng-goceng ada 20 orang, 100.000 Neng. Mending laksonin aja Kang. Pasca penindakan aparat karena video viral beberapa waktu lalu, kami tidak menemukan praktik pungli penutupan jalan di sepanjang jalur alternatif yang kami lalui. Meskipun demikian, di beberapa lokasi ada sejumlah warga yang meminta uang pada kami. Buat apa ya, Bu? Hah? Buat beli nasi. Beli nasi kok di sini, Bu? Buat garam. Puncak menjadi salah satu tujuan wisata paling diminati oleh warga Jakarta dan sekitarnya. Tiap akhir pekan, jalan menuju puncak selalu dipadati kendaraan wisatawan. Saudara, inilah jalur utama jika Anda hendak menuju kawasan Puncak Bogor.
Seperti yang Anda lihat, kemacetan seperti ini kerap terjadi, terutama saat akhir pekan. Nah, inilah yang mendorong sejumlah pengguna jalan untuk melewati jalur alternatif sehingga dapat memangkas waktu untuk sampai di puncak. Guna mengatur arus lalu lintas, hingga kini polisi masih menerapkan sistem buka tutup bagi kendaraan yang naik maupun turun. Satlantas Polres Kabupaten Bogor melakukan pengawasan ketat di jalur utama menuju puncak. Petugas ditempatkan di beberapa titik persimpangan ke arah jalur alternatif. Memang jalur puncak ini adalah jalur nasional, sehingga kita fokus ke jalur-jalur utama. Untuk jalur alternatifnya sendiri, Pak, berarti masih dalam pengawasan dari Satlantas Bogor sendiri? Betul. Masih ada patroli kah di sana atau bagaimana ketika? Jadi kita tempatkan anggota itu secara stasioner. Jadi di tiap-tiap jalur alternatif itu ada yang 1 orang, ada yang 2 personil yang bertugas di sana. Tergantung kepadatan di keluar masuk di jalur alternatif tersebut, sehingga kendaraan itu crossing keluar masuk di situ yang kita jaga. Berarti jadi kalau untuk di dalam jalur alternatifnya sih itu kita tidak tempatkan lagi personil di dalam. Baik saudara, saya akan mengikuti salah satu wisatawan yang hendak ke puncak melalui jalur alternatif karena jalan untuk ke jalur utama puncak sudah ditutup. Saya akan mencoba menanyai wisatawannya. Setelah beberapa menit, kami bertemu salah satu pengendara mobil yang akan melewati jalur alternatif. Iya, iya tahu. Tapi alternatif bisa lewat kiri sini kan? Bisa, kalau mau pakai alternatif depannya. Oh ya udah, saya udah pernah kok, makasih ya. Di sepanjang jalan kami beberapa kali melihat sekelompok orang mengatur kendaraan yang lewat. Rata-rata mereka meminta imbalan uang. Ini yang jalur ke Gadok kan ya, A? Bisa ke Gadok. Yuk, parkirnya berapa aja? Oh, berapa aja? Oh, nulung ini mah nulung. Ya, di depan masih banyak? Nggak tahu tuh. Banyak. Iya, kenapa? Dari tadi udah banyak banget ya? Berapa? Kayaknya udah habis kan? Oh, udah habis. Ini yang terakhir, bener, A. Ini berapa? Seikhlasnya? Oh, di depan tapi udah nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi. Ya, makasih. Banyak banget, Bu. Kenapa, Pak? Ini sekedar uang aduh, Mbak. Buat apa ya? Buat apa ya, Bu? Hah? Buat beli nasi. Beli nasi kok di sini, Bu? Buat garam. Aduh. Oh, nggak apa-apa. Ya, makasih. Kayak gini sih malah jadinya gak sih? Oke, Kak, ini kan tadi kita udah lewat jalur alternatif ya kan? Kita udah lewatin jalur alternatif. Gimana Kak perasaannya, kan tadi sepanjang jalan itu memang memangkas durasi ya? Tapi gimana tuh selama jalan dimintain duit berapa kali? Berapa kali tadi kita? 4 kali. Ya, 3-4 kalian. Gimana perasaannya ketika dimintain duit untuk lewat itu? Iya, kalau ditanya perasaannya sih sebenarnya ikhlas nggak ikhlas ya. Cuma karena kebetulan kita ada keperluan yang harus kita lewatin jalur itu, ya mau nggak mau kita harus kasih sih, biar lancar aja. Berarti nggak apa-apa ya membuang uang. Tadi ada berapa kira-kira yang dihabisin tadi duit? 30-an. 30.000 ada. Beragam bentuk pungutan tidak resmi masih ada di jalur alternatif menuju puncak. Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor angkat bicara. Apapun alasannya, memungut uang dari pengendara yang melintas tidak dapat dibenarkan, kecuali ada aturan resmi dari pihak yang berwenang. Itu tidak dibenarkan, kayak gitu. Siapapun yang lewat, mau orang Jakarta, ya kan, mau orang Bogor, prinsipnya tidak boleh dilakukan pungutan seperti itu. Ketika ada pungutan-pungutan di jalan, ya kembali lagi, ya kan, kalau secara aturan tidak wajib, ya kan, pengendara untuk
membayar atau memberi ya gitu. Walaupun banyak Pak Ogah ya kan gitu, kemudian banyak yang di simpangan-simpangan itu suka ada ya seperti itu. Ya itu sebetulnya tidak wajib ya. Tidak memberi pun tidak jadi masalah. Malah yang ada justru itu tidak boleh melakukan pungutan. Praktik pungutan liar di jalanan masih ada hingga kini. Adakah tindakan hukum terhadap para pelakunya? Nah, siapa saja setiap orang yang mengganggu fungsi jalan itu terancam pidana berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas. Untuk menuju kawasan puncak, ada beberapa jalan desa yang biasa digunakan wisatawan sebagai jalur alternatif. Jalan-jalan kecil ini membentang dari Ciawi hingga Cisarua. Belakangan, guna mempermudah alokasi anggaran perbaikan jalan, pemerintah Kabupaten Bogor mengambil alih jalan ini. Nah, memang ini jalannya kan dulunya kan bukan jalan kabupaten. Ini dulu kan sebenarnya jalan swadaya. Setelah di sini sudah mungkin rame, akhirnya diambil aja sama kabupaten gitu, karena ini dibiayain sama kabupaten. Ya kalau itu dibangun oleh anggaran pemerintah daerah, sudah dipastikan itu adalah status jalannya kabupaten. Setelah statusnya berubah menjadi lahan kabupaten, maka siapapun bisa melintas. Namun tetap memperhatikan tonase kendaraan. Ketika memang akan melewati jalur-jalur alternatif, ya pada dasarnya siapapun boleh, ya kan aturannya dulu ya, boleh ya gitu untuk melewati jalan tersebut. Jadi yang bisa masuk ke jalan-jalan seperti itu adalah hanya kendaraan-kendaraan yang dibatasi, ya tentunya dari tonasenya. Praktik pungli yang terjadi di jalur alternatif puncak dengan alasan pemeliharaan jalan tidak bisa dibenarkan. Setiap kerusakan jalan telah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk memperbaikinya. Ya, tanggung jawab pemerintah, ya, tanggung jawab pemerintah daerah. Jadi karena itu memang jalan masuk ke jalan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Bogor beberapa kali telah menerima laporan terkait adanya pungutan liar jalur alternatif kawasan puncak. Ya, ada saja ya. Yang menyampaikan kepada kami, ya, dan kami pun pada dasarnya merespon, tapi tentunya dengan kewenangan yang ada di kami, ya seperti itu. Jadi ya namanya rakyat, ya kan, masyarakat, tentunya memang perlu kehadiran pemerintah pada saat-saat seperti itu. Maka jika Anda melihat ada pungutan liar di jalan raya atau menjadi korbannya, jangan segan melapor atau memviralkannya, agar pelakunya dapat ditindak sesuai hukum yang berlaku. Nah, siapa saja setiap orang yang mengganggu fungsi jalan itu terancam pidana berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas. Setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan fungsi jalan itu dipidana dengan ancaman pidana 1 tahun. Apabila penutupan jalan tersebut disertai dengan ancaman kepada para pengguna jalan agar memberikan sejumlah uang dan disertai dengan ancaman kekerasan, maka itu bisa dikategorikan sebagai pemerasan. Banyak faktor yang mendorong kemunculan pungli di jalanan. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan praktik ini bisa ditangani secara tuntas. Kita memang akan mengalami kesulitan selama kemacetan itu masih ada, selama kebijakan one way itu masih diberlakukan, dan selama masyarakat juga tidak sabar untuk berhadapan dengan kemacetan di puncak, ya itu akan terjadi. Maka fenomena itu yang dihadapi. Jadi persoalan yang menjadi tantangan dari pemerintah Kabupaten Bogor adalah bagaimana menghadapi masalah ini, mau melalui pendekatan hukum atau melalui pendekatan sosiologis. Yang pasti, menuntaskan persoalan pungli butuh kerjasama berbagai pihak, termasuk peran masyarakat setempat. Dengan penyampaian kepada masyarakat
baik melalui media elektronik, media sosial, bahwa tidak ada lagi masyarakat agar tidak melakukan pungli. Dan kami juga sering berkoordinasi dengan kepolisian agar kita sama-sama melakukan langkah-langkah agar tidak terjadi pungli, ya, seperti itu. Ketika ada pungutan-pungutan di jalan, tidak wajib, ya kan, pengendara untuk membayar atau memberi. Ya. Dengan alasan apapun, menutup jalan umum tanpa ada aturannya tidak bisa dibenarkan. Apalagi memungut uang secara paksa dari pengendara yang melintas. Ini jelas praktik pungli dan harus dihentikan. Agar tak berulang, pihak berwenang semestinya menindak tegas para pelaku. Dan bagi masyarakat, lapor jika Anda menemukan praktik pungli di jalan.